Shalom. 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 Semua baik-baik, amin. Amin. Yang diberkati sepanjang hari ini, mari lambaikan tangannya. Kasih senyum, kanan, kiri, muka, belakang. Katakan, Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau mengasihi kami tiada henti, Tuhan. Kasih-Mu tidak dapat kami bandingkan dengan yang lain dan dengan apapun di dunia ini. Lebih dari orang-orang yang bersama dengan kami, lebih dari orang tua kami, Tuhan. Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, kami mengucap syukur atasnya. Bersama-sama Tuhan, kami bersekutu di tempat ini, Tuhan. Karena kami rindu hidup kami, Tuhan, dipuaskan oleh firman-Mu, Tuhan. Dan kami mengalami kemenangan, Tuhan Yesus. Kami bersama-sama membawa segenap kerinduan kami kepada Tuhan. Sebab kami tahu kekuatan kami adalah Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati kami. Dan Engkau juga Tuhan yang membawa setiap jiwa-jiwa. Dan Engkau juga Tuhan Yesus yang memberikan kelimpahan bagi setiap umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada satu pun yang akan menghalangi jiwa-jiwa untuk datang beribadah ke tempat ini. Oleh darah Yesus. Darah Yesus sudah membebaskan dan melepaskan setiap jiwa-jiwa datang untuk bersorak-sorai kepada nama Tuhan. Engkau layak ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu. Dan di dalam nama-Mu yang kudus, kami akan bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Amin. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Sebab Dia baik, Dia baik. Sebab Dia berkuasa.
Bicara bamo Tuhan, sebab Kau baik, sebab Kau baik. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Ajaib-ajaiblah Tuhan, ajaib-ajaiblah kuasa-Mu, ajaib nama-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Ya lama-lama, karena Kau Tuhan, karena kasih-Mu, Kau penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya. Iya dalam bala-bala-bala-bala-bala Tuhan. Iya dalam bala-bala-bala-bala-bala. Iya dalam bala-bala-bala-bala-bala. Yesus Tuhan. Iya dalam bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Kami bersyukur. Terima kasih. Under your wings, cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the soul. Father, you are King over the floor. I will be still and know you. Mari lebih lagi katakan. When
and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will go with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Selama-lamanya Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Mari kita yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Katakan pada kanan kirimu bahwa Yesus kita ajaib. Haleluya. Mari berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan. Sama-sama katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa,
Sebab dialah satu-satunya kekuatan kita. Amin. Haleluya. Puji Engkau ya Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Aku beriman, Tuhan katakanku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Tuhan katakanku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Engkau hebat Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari sama-sama katakan, Tuhan katakanku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Tuhan katakanku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Tuhan katakanku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Tuhan katakanku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ayo persilakan diri kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Atas semua pemberian-pemberian-Mu dalam hidup kami. Kami memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu mengalir dalam hidup kami, dalam hati kami. Sehingga kami akan memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus
kami akan memberi. Amin. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, selalu bersyukur kepadamu, Tuhan.
kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti kerajaan surga, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami dimati bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih. Kau membuatku berharga di mata. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Kau baik selama-lamanya. Kami membutuhkan-Mu selama-lamanya. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Ya Rabatakala, ya Rabatakala, ya Rabatakala, ya Rabatakala. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemenangan karena nama-Mu Yesus. Kami bersyukur, anugerah-Mu indah, anugerah-Mu mempesona kami. Syukur, syukur. Ya Rabatakala, ya Manusia. Kasih-Mu Tuhan tak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus yang memperkenankan kami untuk melayani pekerjaan-Mu. Oleh karena darah Yesus kami menikmati anugerah, menikmati Roh yang kudus, Roh yang sangat kami butuhkan seumur hidup kami. Dimanapun kami berada, kami membutuhkan-Mu ya Roh Kudus. Menunggallah dibuat kehidupan kami, baik yang di tempat ini maupun yang di online. Haleluya. Biarlah terus lidah kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Ya Rabatash Karabata. Kami ingin menikmati firman-Mu Tuhan. Firman yang memulihkan, firman yang melepaskan dari kedekatan jahat, firman yang memberkati roh jiwa tubuh kami. Terima kasih. Biar kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sampai kami berada bersama-Mu di kerajaan surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan menikmati mahkota kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama Tuhan Yesus, ambil alih otoritas ibadah ini dari awal, akhir sampai pertengahan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Salam. Selamat sore buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di online. Di bulan Juni ya, nggak terasa ya, sepertinya baru minggu lalu kita You wish you Merry Christmas ya, bulan 6 masuk pertengahan. Ntar lagi mau Natal lagi, persiapan lagi. Tapi jangan sampai kita merayakan Natal oleh karena ingin baju baru ya, ingin sesuatu yang baru. Tetapi biarlah yang kita rayakan Yesus yang lahir di hati kita bukan sebagai anak lagi, tapi sebagai Bapa yang kekal. Haleluya. Coba kita buka di kitab Yohanes pasal 2 ayat 12 sampai 23. Saudara kasih Yesus. Yesus menyucikan bait suci. Yang dapat katakan amin. Nanti yang ayat ke-12. Ya, lalu yang ke-13 yang pria,
Yang pertama wanita dulu ya, sampai selesai. Nanti yang ke-12 wanita ya. Oke? 13 wanita, 14 pria. Oh ya. Dua ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Yesus, Paskah, Passover, mereka ingin merayakan Paskah. Sesuatu yang dilewatkan, maut yang terlewati. Ya, kita tahu bersama-sama tulah yang ke-10 adalah kematian anak sulung. Hewan yang sulung juga mati. Tetapi bangsa Israel pada saat itu ketika mengoleskan di tiang rumahnya darah anak domba jantan yang tidak bercacat celah. Malaikat maut lewat. Tidak ada satupun anak sulung bangsa Israel mati. Dan bahkan hewannya pun tidak mati. Begitu dahsyat darah yang kudus. Itu melambangkan darah Yesus yang mati dan menebus dosa kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Paskah ini mereka rayakan di sebuah bait suci yang megah. Ya, kalau kita tarik dari zaman Perjanjian Lama tahun 960 sebelum Masehi dibangunlah bait suci. Siapa yang bangun? Salomo. Kalau kata sepupu kita Sulaiman, ya. Nah, dibangun untuk menggantikan tabernakel dan tabut perjanjian Tuhan. Ada ruang Maha Kudus. Ada ruang kudus. Ada pelataran halaman depan. Dibangun sesungguhnya untuk meninggikan nama Tuhan. Salomo ingin membuktikan bahwa bait suci begitu megah dan Tuhan layak hadir di tempat itu. Sesungguhnya walaupun lantainya emas, semua dindingnya emas perata, dibuat oleh manusia tidak pantas untuk Tuhan hadir di situ. Tapi oleh karena kasihnya, oleh karena kerendahan hatinya, dia mau menggapai kita. Bait suci kita yang tidak kudus, tubuh kita yang tidak kudus, tapi dikuduskan oleh darah Yesus.
Bait suci yang begitu megah, kalau tidak ada darah Yesus itu ada sebuah bangunan. Sesungguhnya dia tidak ingin berdiam di bangunan itu. Zaman perjanjian lama Tuhan Yahweh mengoretkan jarinya di dua loh batu, menyatakan inilah isi hatiku, inilah kemauanku. Tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan semua keinginan Tuhan. Hukum Taurat tidak membebaskan, hukum kasih membebaskan. Kasih ingin membentuk sebuah hubungan. Sementara bagaimana kita bisa membangun hubungan kita yang tidak kudus, membangun hubungan dengan yang maha kudus. Bait suci semegah apapun dibangun, bukan itu kerinduannya. Kerinduannya adalah bait suci yang dikuduskan oleh darah Yesus, tubuh kita. Saudara dikasih Yesus, bait suci ini di tahun sekitar 586 dihancurkan. Begitu megah, dihancurkan. Oleh karena apa? Oleh karena ada kesombongan, ketidaktaatan, ketidaksetiaan orang Israel. Datanglah Raja Nebukadnezar, kerajaan Babilonia, menghancurkan. Mereka menjerit memohon belas kasih Tuhan. Menjerit memohon agar Tuhan turut campur tangan untuk melepaskan mereka dari perbudakan. Hatinya terhimpit, hatinya begitu luar biasa sakitnya, sehingga mereka meluapkan kepada Tuhan. Tuhan yang penuh kasih itu mengampuni dan memberikan kesempatan. Dipakainya Raja Kores Persia, membebaskan mereka. Mereka membangun lagi kembali bait sucinya. Sampai di zaman Herodes dibangun lagi bait suci yang begitu luas, diperluas. Raja Herodes ini sebenarnya bukan orang Israel asli. Sudah kasih Yesus. Jadi ketika Yesus berjalan di bait suci sekitar 30 Masehi lebih kurang, apa yang didapatkannya? Adakah penyembah-penyembah sejati di bait suci itu? No. Adakah orang-orang yang benar-benar rindu akan Tuhan, bahkan mahkamah tingginya agamanya pun mereka tidak memuliakan nama Tuhan? Semuanya. Oleh karena apa? Mulai sudah ada suap menyuap. Hewan merpati, kambing, domba, lembu itu diletakkan di bait suci untuk diperdagangkan. Nah, sederhana. Contohnya saya ini yang harus menentukan siapa yang boleh dagang jualan di depan sana. Yang boleh jualan merpati, kambing, domba, dan lembu. Datang PT Abdi Sentosa, bisnis peternakan. Dia datang, Pak Rudi katanya, ya Pak Abdi, aku memasukkan hewan ini 1 M sama Bapak. 1 M berapa Pak? Ember atau miliar? Miliar lah Pak, oke. Nah, saya dengar kan, masuk lagi CP Cindy Sentosa, ya, bawalah dia, ini merpatiku yang terbaik, kambing dombaku yang luar biasa, lembu jantanku, wow, lembu tambun, kan? Seperti embun. Lah, berapa siramannya? 1,2 miliar. Wah, lebih banyak. Masuk kambing dombamu, Bang Abdi, Pak Abdi, ciao. No, ditolak permohonannya. Karena lebih banyak uang yang diberi oleh PT Cindy Sentosa untuk masukkan hewan. Bayangkan, semenjak zaman Amos pun sudah ada seperti itu. Sampai sekarang pun masih ada. Apakah itu sebuah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan? Tidak. Bahkan sekarang bisa dilirik oleh KPK dan dapatlah borgol baru, dibawa langsung ke kantor, ditahan.
Luar biasa bukan? Di bait suci. Ada sistem seperti itu. Kalau untuk memperebutkan sebuah tender, bolehlah mungkin. Itu pun tidak benar di mata Tuhan. Bolehlah kalau tidak ketahuan oleh KPK, ditangkap. Intinya tidak boleh sesungguhnya. Bentuk apapun bisnis kita, jangan ada suap menyuap. Saya sudah minta ampun. Saya juga pernah melakukan itu. Suap menyuap. Mulai dari ditangkap, saat lantas, biar jangan ditilang SIM, SNK. Damilah Pak, damilah Pak. Kau damilah Pak. Nah, mulai sampai pengadilan, segala macam. Supaya dipelancar, dipercepat urusan. Stikernya luar biasa. Apa stikernya mah? Tidak menerima uang haram. Gimana stikernya? Tidak menerima suap. Ku bilang mas itu tidak menerima suap. Kalau sedikitnya mana? Ya, jangan tidak menerima suap aja. Kita harap pengadilan kita semakin hari semakin bersih. Ini bait suci. Yang seharusnya nama Tuhan yang ditinggikan, orang-orang yang datang untuk memberi pujian penyembahan dari hati yang tulus. Hanya nama Tuhan yang seharusnya ditinggikan, tapi ada perdagangan. Saya jadi ingat, siapa mau selamat, bayar surat keselamatan. Terus berkembang. Hanya ya seperti ganti kulit, ular, ganti kulit tetap ular. Persahabatan bagai kepompong, baru dia ulat, lalu pompong, ulat, lalu kupu-kupu atau balik. Coba cek, tanya orang biologis. Yang penting ujungnya begitu menggelikan, begitu menjijikkan dan diakhiri oleh keindahan. Bukan kupu-kupu malam, kupu-kupu yang indah itu ya. Saudara dikasih Yesus, bayangkan Yesus hadir di tempat itu, ingin membersihkan bait suci. Dia menggunakan cambuk kasih. Dia tidak suka dengan tindakan orang-orang yang ada di tempat itu, tetapi tetap mengasihi manusianya, pribadinya. Tingkah lakunya dia tidak suka. Karena seharusnya imam, kita bayangkan ini ruang Maha Kudus, ya kan? Jemaat-jemaat Yahudi, ya seperti saudara ini di ruang kudus, dan yang di pelataran sana untuk orang Samaria, orang-orang yang di luar Yahudi, orang-orang campuran. Tapi tempat mereka harus tempat ibadat digantikan untuk tempat hewan-hewan parkir, tambatkan, diletakkan di situ, sehingga tidak ada tempat, berkurang tempat untuk orang-orang beribadah. Mau bersaing dengan kambing domba di luar sana? Atau mau beribadah haleluya, tiba-tiba lembunya buang air? Gambaran sederhana saja. Yesus tidak menyukai ketika bait suci itu benar-benar dimanfaatkan, digunakan tidak sesuai dengan fungsinya. Pertanyaannya, apakah bait suci tubuh kita ini sudah kita gunakan sesuai dengan fungsinya? Akan sebab semua tubuh jiwa kita ini sudah kita gunakan untuk menyenangkan hatinya, melakukan firman Tuhan? Tanyakan masing-masing saudara kasih Yesus. Haleluya. Ayo kita menyembah Tuhan. Yesus. Yesus marah, tapi dia bukan pemarah. Dia hanya ingin menyatakan ini rumah Bapakku, ini untuk tempat orang beribadah, bukan untuk mencari keuntungan. Nah, apakah setiap yang kita lakukan dari hati kita, dari lubuk hati kita yang tulus, atau dalam hati kita ini ada perdagangan, apa yang kulakukan harus aku ada untung?
Di mana aku ditugaskan pelayanan, aku harus beruntung. Tetapi perbedaannya, motif ekonomi, modal sedikit-sedikitnya untung sebanyak-banyaknya. Tetapi pelayanan adalah memberi seluruh kehidupan kita, waktu, pikiran, tenaga, uang, apa yang bisa kita berikan, mari kita berikan untuk pekerjaan Tuhan yang siap. Katakan amin. Haleluya. Yesus. Makasih Bapak. Yuk. Bayarnya. Kita nikmati anugerahnya yang indah. Ya Rabbah sama-sama menyatakannya dari lubuk hati kita. Sekali lagi dengan segenap hati kita nyatakan
penukar-penukaran uang juga diusirnya. Kemarahannya bukan sebuah kebencian, namun menjadi sebuah kerinduan untuk menyucikan bait suci, menjadikan bait suci sesuai dengan fungsinya. Kasihnya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Orang-orang jauh di pemimpin-pemimpin, mereka protes, marah. Apa hakmu? Apa tandanya bahwa saya berwenang, punya otoritas untuk melakukan ini semua? Yesus menjawab, aku akan membangun bait suci ini kembali. Hancurkanlah. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Orang tertawa, apakah ini orang sinting? Bangunnya puluhan tahun dengan biaya besar, butuh waktu yang lama, butuh tenaga kerja yang cukup banyak. Dia bisa membangunnya dalam 3 hari. Bahkan mereka menghina dan menghujat ketika Yesus di kayu salib. Hai, orang yang membangun bait suci dalam 3 hari, kamu meruntuhkannya dan membangunnya dalam 3 hari. Selamatkan dirimu saja. Bahkan kau digantung di kayu salib. Mereka tidak mengerti bait sucinya ini dikuduskannya. Dia mati dan bangkit dalam 3 hari, agar kita nanti juga akan dibangkitkan ketika kedatangannya kali yang kedua. Haleluya. 3 hari dibangunnya kembali bait suci. Tubuhnya dia hidup, naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus bagi kita, yang menguatkan kita di waktu kita lemah, yang menghibur kita ketika kita sedang bersedih, menjadi materai tanda bahwasanya engkau sudah dikuduskan, sudah diperkenankan, sudah dibenarkan, sudah menjadi anak Allah yang percaya dan amin. Kita anak-anaknya yang sudah diselamatkannya, dan bahkan dia memberikan hidup, dan bahkan hidup yang penuh kelimpahan. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sujud di altar-Mu. Itulah kerinduan kami setiap waktu. Biar juga kami menjadi saksi Kristus, menyatakan hanya satu jalan keselamatan, yaitu melalui Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ya Rabbatakan asyikira banatakalabo. Bila hati terasa berat, Kau yang membersihkan hati kami Tuhan. tak seorang pun mengerti beban. Dialah Roh Yesus, Roh yang kudus, manunggal dengan roh kami seumur hidup kami. Yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku tanya Yesus, dia
Tuhan Bapa adalah penyembah-penyembah sejati. Kau yang sucikan baik suci ini Tuhan. Hati kami, kehidupan kami, dan bahkan kota dan bangsa kami biarlah bertobat dan mengakui Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Ya makasih ya Rabbana, Engkau mengubahkan hati kami. Ya Bapa, hati yang lembut. Karakter Kristus ada di hidup kami. Demi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan. Ya Bapa, yes. Ya Tuhan. Persembahkan kepadamu ya Bapa. Penuhi kami. Roh yang sesuatu terjadi saat kata tiada sesuatu terjadi saat kata Ya Adonai, tangan Tuhan yang memulihkan yang sakit, Roh Tuhan yang menghibur yang sedang bersedih, menguatkan yang lemah, memberkati setiap lumbung-lumbung anak-anakmu ya Bapa. Yang bersekolah Kau berkati kemampuan belajarnya, yang suami istri saling mengasihi, kami saling mengasihi sesama kami, tapi kami lebih mengasihi Engkau ya Tuhan, karena terlebih dahulu Engkau mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Ya Rabbana, Engkau yang mencabut segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kami, pola pikir kami, mindset kami, karakter buruk kami, biarlah Kau ubahkan. Kami mohon ya Roh Kudus, dan semakin hari sekali semakin kami berkenan di hadapan karakter Kristus ada di kehidupan kami. Syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Bapa kita di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk saudara kasih Yesus. Kita berdoa kembali untuk persembahan kita yang kedua, untuk persembahan diakonia kita. Terima kasih Bapa yang baik. Firman-Mu Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Segala berkat rohani yang sudah kami terima pada sore hari ini Tuhan Yesus, biarlah hati kami hanya diisi oleh Engkau saja, sehingga kami mampu melakukan segala sesuatunya dengan tulus dan takut akan Engkau. Kami akan memberikan persembahan diakonia kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang memberikan, dan Tuhan mengembalikan berkat-berkat mereka berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus kami akan memberi. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Terima kasih buat persembahannya dan pengumumannya sepanjang minggu ini. Di hari Rabu kita ada kelompok tubuh bersama. Mari datanglah, tempat dan waktu nanti akan diinformasikan. Lalu di hari Jumat seperti biasa jam 8 dan sampai jam 00 ada doa. Sesi pertama di jam 8 ada pemuritan juga. Lalu di jam 00 itu menara doa kita. Lalu di hari Sabtu ada ibadah misi kita. Mari datanglah supaya kita kembali menyala-nyala untuk memberitakan Injil Tuhan kita. Dan seperti biasa di hari Minggu jam 10 ada ibadah raya anak, dan jam 5 sore ada ibadah raya umum. Dan bagi yang rindu untuk tempat tinggalnya atau kos-kosannya, untuk kita di situ membuat doa atau ibadah, mari boleh nanti temui Miss Citra atau saya, karena yakinlah ketika kita mengundang Tuhan datang ke rumah kita, maka kuasanya, kasih-Nya dan berkat-Nya pun akan mengalir. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah
Yesusku. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan terima doa berkat. Berubah kasihnya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, Namamu ajaib. ajaib Dulu sekarang bagiku. dan selama-lamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap lamanya. Kasihnya setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Tepuk tangan buat Yesus yang dahsyat. Biarlah roh takut akan Tuhan tercurah atas kami dan bagi pemimpin daerah, mulai desa sampai ke ibu kota, edukatif, legislatif, eksekutif memiliki program-program yang pro rakyat. Terima kasih Yesus, biar ada terus ada keamanan kondusif dan terkendali di kota Medan ini dan bahkan di bangsa Indonesia. Dan kami bersyukur Engkau berkenan berjalan bersama kami untuk melakukan penuhan jiwa berlaksa-laksa. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Segala hormat, pujian, syukur di tempat maha tinggi, pengagungan hanya bagimu ya Bapa di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, syukur bagimu Tuhan. Arahkanlah pandanganmu dan bukalah hatimu buat Bapa di surga. Terimalah kasih Bapa surgamu dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya, sukacita melimpah-limpah, dan persekutuan yang manis dan intim dengan Roh Kudus ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya sama katakan amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.